Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari saat ketidaktahuan ke zaman sains seperti sekarang ini. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Aditya Pratama selaku dosen Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Delia Fadila, NIM saya 20010300099. Berkesempatan di sini untuk menyampaikan materi mengenai penelitian komunikasi interpersonal. Saya akan menjelaskan komunikasi interpersonal. Apa itu komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berlangsung di antara dua atau lebih orang yang memiliki hubungan yang jelas. Komunikasi interpersonal atau disebut komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang dilakukan oleh individu untuk saling bertukar gagasan ataupun pemikiran kepada individu lainnya. Atau dengan kata lain, komunikasi interpersonal adalah salah satu konteks komunikasi di mana setiap individu mengkomunikasikan perasaan, gagasan, emosi, serta informasi lainnya secara tatap muka kepada individu lainnya. Artinya, setiap individu yang terlibat di dalamnya membutuhkan komunikasi antarpersonal yang baik dari komunikator dan komunikannya untuk membina suatu hubungan yang harmonis. Adapun menurut Joseph David, dalam komunikasi interpersonal terdapat elemen yang penting. Yang pertama, sumber penerima, yaitu seseorang yang menerima pesan. Yang kedua, ada pesan. Pesan merupakan sinyal yang dipandang sebagai stimuli atau rangsangan bagi penerima pesan dan diterima oleh salah satu indera manusia atau kombinasi. Yang ketiga, ada media. Media itu digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang keempat, ada umpan balik atau feedback, yaitu informasi yang kita terima sebagai bentuk respon terhadap pesan yang telah kita kirimkan. Ada pula klasifikasi komunikasi interpersonal. Yang pertama, ada interaksi intim. Interaksi intim termasuk komunikasi di antara teman baik, anggota keluarga, serta orang-orang yang sudah mempunyai ikatan emosional yang kuat. Yang kedua, ada percakapan sosial. Percakapan sosial merupakan interaksi untuk menyenangkan seseorang secara sederhana. Tipe komunikasinya yaitu tatap muka. Yang ketiga, ada interogasi atau pemeriksaan. Pemeriksaan merupakan interaksi antara seseorang yang ada dalam kontrol yang meminta atau bahkan juga menuntut informasi dari yang lain. Yang keempat, ada wawancara. Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi interpersonal di mana dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya jawab. Biasanya, komunikasi interpersonal terjadi dalam komunikasi keluarga. Keluarga adalah sebagai suatu sistem yang terdiri atas individu-individu yang berinteraksi dan saling bersosialisasi dan mengatur. Keluarga merupakan tempat di mana sebagian besar dari kita mempelajari komunikasi, bahkan bisa dikatakan tempat di mana sebagian besar dari kita belajar bagaimana berpikir mengenai komunikasi. Dalam buku The Invisible Culture, ditemukan bahwa anak orang Indian, penduduk asli Amerika, selalu kalah cerdas dengan anak orang kulit putih. Ini terjadi karena keluarga orang Indian sangat pendiam. Ocehan anak Indian tidak direspon oleh keluarganya, sebagaimana orang kulit putih, sehingga kemampuan berkomunikasi anak orang Indian terbilang kurang, baik pada waktu mereka bermain dan belajar. Sebaliknya, karena orang kulit putih sejak kecil dibiasakan memiliki komunikasi interaktif dengan keluarganya, maka mereka berhasil memberikan respon terhadap lingkungan, baik saat bermain maupun saat belajar. Banyak orang tua yang menuntut prestasi tinggi pada anaknya tanpa dibarengi sikap demokratis dan pendekatan komunikasi yang baik sehingga berkembang anak terabaikan, yang pada akhirnya berpengaruh pada prestasi belajar anak tersebut. Berdasarkan penelitian di atas, banyak orang tua yang terlalu memaksakan kehendaknya atau ambisinya kepada anak, terlebih lagi dalam hal prestasi.
Orang tua merasa tindakannya benar hanya dengan menyuruh anak-anak mereka untuk belajar dan meningkatkan prestasinya di sekolah tanpa memberikan perhatian khusus dalam membantu pelajaran akademis si anak. Ada pula beberapa orang tua yang menuntut anaknya untuk berprestasi demi harga diri orang tuanya di mata orang lain. Hal ini merupakan pandangan yang tidak benar dan tidak baik untuk perkembangan anak ke depannya. Secara umum, prestasi adalah hasil yang telah diraih oleh seseorang, sedangkan prestasi belajar adalah hasil yang dicapai dalam suatu usaha, yaitu belajar untuk mengadakan perubahan atau mencapai tujuan tersebut. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan yang saya berikan jelas dan bermanfaat untuk yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.